Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo sahabat matematika, bertemu lagi pada channel yang mantap dan cerdas ini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar. Oke, pada video ini saya akan membahas tentang garis dan sudut ya. Bab garis dan sudut. Seperti apa pembahasannya? Yuk langsung aja kita check it out. Ya, bab garis dan sudut. Nah, pada pembahasan bab garis dan sudut, ada beberapa sub-sub bab yang akan kita bahas, yaitu di antaranya yang pertama adalah hubungan antar garis. Kemudian ada lagi ini anaknya ya, anak subbabnya hubungan antara titik, garis dan bidang. Kemudian ada kedudukan dua garis. Kemudian ada subbab B, perbandingan antar garis pada sisi-sisi bangun datar. Kemudian ada yang C, mengenal sudut. Kemudian ada anaknya, konsep sudut, penamaan sudut. Kemudian ada yang D, hubungan antar sudut. Kemudian ada sudut berpelurus dan berpenyiku. Kemudian ada sudut bertolak belakang dan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Nah, pada video yang ini saya akan membahas subbab yang A dan anaknya ya, yang A. Untuk yang B, C, dan D akan ada pada video berikutnya ya. Oke, langsung aja kita ke subbab yang A ya. Yuk. Oke, hubungan antar titik, garis, dan bidang. Pertama kita mulai dari titik ya. Titik, misalkan saya buat titik di sini ya. Titik. Nah, titik ini dalam matematika sebenarnya tidak ada definisinya, tidak ada pengertiannya. Titik ya titik seperti ini, seperti yang kamu ketahui pada titik-titik yang pernah kamu buat ya, sama, titiknya sama. Cuman di matematika ini diperjelas sedikit, agak ditebalkan sedikit nanti ketika kamu gambar pada bangun datar ya. Nah, titik ini pada matematika diberi nama dengan huruf kapital. Misalkan ini kita kasih nama titik A ya, berarti ini adalah titik A. Nah, kemudian habis titik ada yang namanya garis ya, nih garis. Nah, garis ini kalau didefinisikan adalah sekumpulan titik-titik yang rapat dan padat sehingga membentuk garis. Nah, garis ini diberi nama dengan huruf kecil. Kalau tadi titik dengan huruf kapital, maka kalau garis harus dengan huruf kecil. Misalkan garis ini kita kasih nama dengan garis G. Nah, kemudian di garis ini bisa kita kasih titik. Misalkan kita kasih titik di sini, kita kasih nama titik Q, kemudian ada lagi titik di sini, kita kasih nama titik R. Nah, ini karena ada titik di kedua ujungnya, ini bisa kita sebut sebagai garis QR. Jadi untuk garis ini bisa kita sebut sebagai garis G atau garis QR ya. Jadi penamaan garis bisa berdasarkan garis tersebut atau berdasarkan titik yang ada pada garis tersebut. Kemudian ada yang namanya bidang ya. Ini namanya bidang. Ini kita kasih nama bidang alfa. Kalau kamu bingung dengan yang namanya bidang, kamu ambil aja selembar kertas A4, kemudian kamu rentangkan kertas tersebut. Nah, itu adalah bidang gitu ya. Nah, pada bidang ini bisa terdapat garis, bisa terdapat titik. Misalkan kita kasih titik di sini, titik K, titik L, titik M. Maka ini bisa disebut sebagai bidang KLM atau bidang alfa ya. Nah, jadi penamaan garis dan bidang bisa berdasarkan titik yang ada pada garis tersebut atau titik yang ada pada bidang tersebut. Nah, kemudian hubungan antar titik garis dan bidang itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada hubungan titik dan garis. Kedua, hubungan titik dan bidang. Ketiga, hubungan garis dan bidang. Keempat, titik-titik segaris. Kelima, titik-titik sebidang ya. Oke, kita lanjut ke hubungan titik dan garis. Hubungan titik dan garis. Nah, hubungan antara titik dan garis dapat terjadi dalam dua kondisi. Pertama, titik terletak pada garis dan kedua, titik terletak di luar garis. Nah, yang pertama titik terletak pada garis. Misalkan kita buat segmen garis ya. Ini namanya segmen garis karena cuma sebagian. Kalau garis itu sebenarnya tak hingga. Jadi yang namanya garis itu tak hingga, panjang terus tak terhingga. Tapi kalau garisnya hanya sebagian, ini biasa disebut sebagai segmen garis. Nah, ini misalkan garis ini kita kasih nama dengan garis P. Kemudian ada titik pada garis ini.
titiknya ini kita kasih nama titik A. Nah, jadinya ini adalah titik yang berada pada garis P. Titik A pada garis P. Kemudian ada lagi titik yang di luar garis. Misalkan kita buat garis satu lagi ya, garis satu lagi. Kita kasih nama garis Q. Nah, kemudian ada titik di luar garis. Nah, titik ini berada di luar garis Q. Berarti titik ini berada di luar garis atau titik ini tidak terletak pada garis ya. Kita kasih nama titik B, kemudian ini adalah titik B yang ini salah ketik ya, harusnya titik B tidak pada garis ya. Nah, ini kita coret dulu nih. Ini ada kesalahan teknis. Ini kita coret dulu ya. Bukan pada, tapi titik B tidak pada garis ya. Tidak pada garis. Titik B tidak pada garis ya. Nah, ini salah. Nah, jadi ini hubungan titik dan garis. Ada titik yang pada garis, ada yang titik tidak pada garis. Kemudian kita lanjut. Sekarang titik dan bidang. Nah, hubungan antara titik dan bidang dapat terjadi dalam dua kondisi. Pertama, titik terletak pada bidang dan kedua, titik terletak di luar bidang. Sama seperti tadi ya. Oke, misalkan di sini ada bidang alfa ya. Nah, kemudian ada titik di dalamnya. Kita kasih nama titik C. Titik C ini terletak pada bidang alfa. Nah, titik C pada bidang alfa atau titik di luar bidang. Misalkan ada bidang beta, kemudian kita gambar titik. Nah, ini titik D. Nah, ini titik D ini titik D di luar bidang beta. Jadi, ada titik yang pada bidang atau titik yang di luar bidang. Oke, kita lanjut hubungan garis dan bidang ya. Nah, hubungan garis dan bidang ini ada tiga. Yang pertama, ada garis yang pada bidang, artinya garis tersebut nempel pada bidang. Contohnya ini misalkan ada bidang alfa, kemudian kita buat garis di sini. Nah, garis ini nempel pada bidang ya. Kita kasih nama garis L. Nah, garis L pada bidang alfa. Kemudian ada kemudian garisnya itu di luar bidang. Nah, garisnya itu tidak pada bidang, nggak nempel, tapi di luar, bisa di atasnya atau di sampingnya. Misalkan di sini ada bidang alfa lagi, nah garisnya itu tidak pada bidang, tapi di atas ini, nih. Di atasnya, nah ini ada garis L di atasnya ya. Sedangkan garis L ke alfa ini ada jaraknya. Nah, berarti garis ini di luar bidang. Garis L di luar bidang alfa. Kemudian ada garis yang menembus bidang. Misalkan ada garis lagi, ini ada bidang alfa. Kemudian kita buat garisnya menembus. Nah, menembus pada titik ini, udah menembus ke belakang. Nah, ini namanya garis yang menembus bidang. Menembus pada titik A di sini, kemudian garisnya adalah garis L. Oke ya, garis L menembus bidang alfa. Oke, lanjut. Kemudian ada titik-titik segaris. Nah, dua titik atau lebih dikatakan segaris jika titik-titik tersebut terletak pada garis yang sama. Sedangkan istilah titik-titik segaris bisa disebut kolinear. Jadi titik-titik segaris itu adalah titik-titik yang terletak pada garis yang sama. Misalkan ada garis nih. Kemudian ada titik, di sini ada garis L ya. Kemudian ada titik A, kemudian ada titik B. Maka titik A dan titik B adalah segaris karena titik A dan titik B pada garis L, pada garis yang sama gitu ya. Kemudian titik-titik segaris ini bisa disebut sebagai kolinear. Oke? Batuk-batuk. Oke, lanjut. Titik-titik sebidang. Nah, dua titik atau lebih dikatakan sebidang jika titik-titik tersebut terletak pada bidang yang sama. Sedangkan istilah titik-titik sebidang bisa disebut koplanar. Nah, misalkan ada bidang ya. Ini bidang beta, kemudian ada titik C, titik D. Nah, titik C, titik D pada bidang beta. Ini namanya titik-titik sebidang. Oke, kita lanjut. Kedudukan dua garis. Oke, kedudukan dua garis itu ada 4. Yang pertama, dua garis saling sejajar. Yang kedua, dua garis saling berpotongan. Ketiga, dua garis saling berimpit. Keempat, dua garis saling bersilangan. Oke, kita langsung aja ke dua garis saling sejajar ya. Oke, dua garis saling sejajar ya. Dua garis yang terletak pada suatu bidang dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut tidak berpotongan meskipun diperpanjang.
Langsung aja kita ke contoh gambarnya biar makin paham. Ini dia nih, contoh ada bidang alfa ya. Nah, ini ada garis M, kemudian ada garis lagi nih, garis N. Nah, garis M dan N ini sejajar. Ya, sejajar ya. Kemudian contoh berikutnya ada bidang beta, kemudian ada garis M, kemudian ada garis N. Nah, garis M dan N ini sejajar. Kemudian ada contoh lagi sini bidang gamma ya. Kemudian ada garis M, ada garis N. Nah, garis M dan N ini sejajar. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh garis yang sejajar. Bisa dipahami ya? Ya, gampang ya. Kemudian ada dua garis saling berpotongan. Nah, misalkan ada definisinya dulu ya. Dua garis yang terletak pada suatu bidang dikatakan berpotongan jika kedua garis tersebut berpotongan di satu titik. Nah, misalkan ada bidang alfa, di sini ada garis M, kemudian ada garis N. Nah, garis M dan N ini berpotongan pada titik yang ini. Nah, ini kita kasih nama titik O gitu ya. Kemudian contoh lainnya bidang beta ada garis M, garis N. Nah, garis M dan garis N ini berpotongan di tengah-tengah sini. Kita kasih nama titik potongnya sebagai titik O. Contoh berikutnya adalah, nah, misalkan di sini ada garis M dan garis N ya. Nah, ini berpotongan juga di sini nih. Di sini, dia memotong di sini. Kita kasih nama titik potongnya sebagai titik O. Nah, jadi ini adalah contoh garis-garis yang saling berpotongan. Oke, lanjut. Kemudian ada yang namanya garis saling berimpit ya. Oke, dua garis dikatakan berimpit jika dia itu memiliki paling sedikit dua titik perpotongan ya. Dua garis yang terletak pada suatu bidang dikatakan berimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua titik perpotongan. Misalkan nih ada bidang alfa, ada garis M dan ada garis N. Nah, ini namanya berimpit nih. Atau dempetan. Atau ini disebutnya saling tiban-tibanan ya. Nah, gampangnya gitulah ya. Ini garis M, kemudian ada garis N. Ini namanya saling berimpit. Contoh berikutnya, misalkan ada garis M, N. Nah, ini saling berimpit nih. Ya, saling tiban-tibanan atau berdempetan. Kemudian ada garis M dan N lagi. Nah, ini contoh berimpit lagi. Nah, ini adalah contoh-contoh garis yang saling berimpit ya. Contoh-contoh garis yang saling berimpit atau berdempetan. Dempet saling banti-banan. Kemudian yang terakhir ada yang namanya garis saling bersilangan. Nah, untuk memberi contoh garis saling bersilangan ini lebih enak kita pakai contoh balok. Ini lebih enak biar gampang. Oke, misalkan ada sebuah balok ya. Ini namanya balok. Nah, SD udah pernah belajar ya. Ini namanya balok. Ada balok, kita kasih nama baloknya balok ABCD. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, garis yang saling bersilangan adalah garis AB. Contoh ya, garis AB dengan garis DH nih. Garis AB dengan garis DH itu saling bersilangan. Karena definisi garis bersilangan adalah dua garis dikatakan bersilangan jika dan hanya jika keduanya tidak terletak pada satu bidang. Nah, itu definisinya. Jadi garis-garis ini terletak pada bidang yang berbeda, gitu ya. Kemudian contoh berikutnya, garis AB bersilangan dengan garis CG. Nih, garis AB bersilangan dengan garis CG. Tuh, saling bersilangan dia ya. Artinya dua garis ini tidak berpotongan dan kedua garis ini tidak juga sejajar. Nah, dan kedua garis ini terletak pada bidang yang berbeda, maka dia bersilangan. Contoh berikutnya adalah garis CD. Nih, garis CD dengan garis AE. Nah, garis CD nih, garis CD ya dengan garis AE. Kemudian garis CD dengan garis BF. Nah, ini namanya contoh-contoh garis yang saling bersilangan. Ada lagi nggak yang lain? Ada. Misalkan nih, garis HG dengan garis BC. Nah, itu bersilangan juga nih. Garis HG dengan garis BC itu bersilangan ya. Nah, oke. Saya juga akan memberi contoh lagi pada balok ini. Contoh garis yang sejajar ya. Nih. Garis AB nih. Garis AB sejajar dengan garis DC. Garis AB sejajar dengan garis DC. Gitu ya. Nah, kemudian garis AB sejajar dengan garis HG.
Nah, garis AB dengan HG itu sejajar. Kemudian garis AB sejajar dengan EF nih. AB dengan EF itu sejajar. Kemudian garis BF sejajar dengan garis CG. Nah, nih BF sama CG sejajar ya. Kemudian garis BF sejajar dengan garis DH nih, DH. Kemudian garis BF sejajar dengan garis AE, AE. Nah, saya akan juga memberi contoh garis yang berpotongan. Contoh garis AB berpotongan dengan garis BF nih. AB berpotongan dengan BF. Kemudian AB berpotongan dengan AE, AB sama AE. Kemudian garis AB berpotongan dengan garis AD. Nih. Kemudian garis AB berpotongan dengan garis BC. Nah, oke, sampai sini pembahasan tentang garis dan sudut ya bab yang pertama ya, hubungan antara titik, garis, dan bidang. Oke, nantikan video berikutnya pada part yang kedua. Sampai sini dulu ya pembahasannya. Saya Rai pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.